memakai apa untuk membungkus mayit, pakai apa ngebungkusnya, itu satu. Yang kedua, warna apa ngebungkusnya. Ketiga adalah barukah atau lamakah untuk membungkus mayit itu kainnya. Ini yang barusan kita baca begitu. Yang pertama, kalau mengkafani mayit standar umum dalam Islam, wa yukaffanul mayyitu fima yajuzu lahu fi hayatihi lubsuhu minas siyab. Mayit itu dibungkus, dikafani dengan pakaian-pakaian yang waktu masih hidupnya boleh dipakai. Yang mana waktu masih hidup boleh dipakai, itu pakaian boleh buat bungkus mayit. Begitu. Apa saja yang waktu masih hidup boleh kita pakai, waktu kita mati boleh buat bungkus kita. Gampangnya, laki-laki memakai sutra, hukumnya apa? Laki-laki pakai baju sutra hukumnya haram. Maka jangan dikafani dengan sutra, karena waktu hidupnya haram. Maka waktu mati pun juga haram. Jangan pakaiin sutra. Perempuan waktu hidupnya pakai baju sutra boleh enggak? Boleh. Maka andai kain kafannya dari sutra, boleh. Yang penting rumusnya, waktu hidup boleh dipakai, waktu mati boleh. Ada orang di kebun jeruk mati, lalu dikafani pakai jas, pakai dasi, boleh enggak? Ini yang benar nih. Pakai jas, pakai dasi. Ini saya mau tanya, boleh enggak? Kenapa boleh? Pakai jas, udah matinya. Pakai dasi, baju kemeja. Boleh enggak? Kenapa boleh? Waktu hidupnya boleh. Itu begitu. Jadi besok kalau ada yang mati mau dicoba, iya monggo. Itu kan urusannya kalau mau begitu. Tapi supaya kita duduk masalah itu bukan karena umum dan tidak umum. Hukum itu harus dijelaskan sedetil-detilnya. Maka dalilnya kata kitab kita, wa yukaffanul mayyitu fima yajuzu lahu fi hayatihi lubsuhu minas siyabi. Seorang mayit itu dikafani dengan pakaian yang kala hidup dia pakai boleh. Maka dikafani pakai itu boleh. Ini kita lagi ngomongin boleh, bukan bagusnya. Entar kita ngomongin bagusnya. Standar umum dulu. Ada orang dikafani pakai jas, boleh. Begitu, enggak apa-apa. Ini Muslim apa Kristen? Ini yang ini enggak ngaji minggu dia. Begitu. Ada di kitabnya. Begitu. Kan begitu. Tinggal ingat-ingat di kitab Riyadul Badi'ah. Kan begitu. Halaman berapa tuh? 50. Baris 3. Kan begitu.
tinggal ingat-ingat aja. Kitab mah nggak perlu dihafal, yang penting kalau ditanya ingat, begitu cukup, nggak perlu. Pokoknya kalau ditanya ingat. Ada dalam kitab Riyadhus Thimarul Yani'ah dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani pada halaman 50, bunyinya begini, kata kita, wa yukafanul mayyitu fima yajuzu lahu fi hayatihi lubsuhu minathiyad. Mayit itu dikafani menggunakan pakaian yang waktu hidupnya dipakai sama dia, boleh, maka itu boleh buat kain kafan dia. Waktu hidupnya kita pakai sutra orang laki, haram, maka kita nggak boleh dikafani dengan sutra. Waktu hidupnya kita perempuan pakai kain pakai sutra, boleh, maka dikafani dengan sutra, biar kata mahal, boleh. Kita berbicara boleh dulu, itu begitu. Yang penting menutupi mayit, karena mau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting pakaian. Jadi waktu hidupnya dia pakai daun pisang, koteka, mati ya nggak boleh begitu kan. Waktu hidup pakaian, ingat pakaian. Kalau daun pisang kan bukan pakaian ya, begitu buat bungkus lontong kan, begitu lemper ya kan. Ini kan bukan lontong, bukan lemper ya kan, orang itu begitu dibungkus pakai plastik, orang haram begitu. Menghinakan mayit, mana dilakban lagi tuh mayit, dosa. Yang hidupnya dosa semuanya gitu, nggak ngaji begitu, kudu ngaji. Cara kafani mayit ini bukan barang, manusia mulia. Walaqad karramna bani Adam, kata Allah dalam Al-Quran, demi sungguh kami hormati setinggi-tingginya manusia. Allah hormati kita, jangan kita hinakan kita, jangan. Bagaimana kalau bukan dengan pakaian, dengan plastik dibungkusnya begitu, plastik begitu, terpal, fala yajuzu takfinuhu bighairi siyabin, maka tidak diperkenankan mengkafani mayit bila menggunakan bukan pakaian, plastik begitu, terpal begitu, yang bukan lakban, bukan pakaian, harus pakaian. Nggak boleh pakai karung, kan bukan pakaian, haram. Yang dosa yang hidup, yang dosa harus pakaian. Yang dulu waktu hidupnya dipakai, kan karung kan kagak. Ada orang pakai karung, itu kan lomba 17 Agustus, bukan pakaiannya kan. Jangan pakai karung, dosa. Namanya izdira lil mayit, kita menginjak-injak kehormatan mayit, dosa. Dosa kita. Ada aturan, diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu haram pakai daun pisang, dosa. Dibungkus walaupun ketutup, pakai koran gitu, nggak boleh mayit itu, karena bukan pakaian. Itu pun janjinya in wujidat, kalau ada pakaian. Tapi kan semiskin-miskinnya kita, kalau pakaian mau punya ya kan, begitu punya, itu begitu. Tapi karena Islam ini tidak kaku,
agama ini datang sebagai rahmatan lil alamin. Ada orang di pedesaan, di pegunungan nun jauh di sana yang belum mengenal peradaban, pakaian enggak ada, jauh dari begitu. Bagaimana kalau enggak ada pakaian? Wis langsung aja kulit binatang, kulit kambing buat dia. Kalau enggak ada, yang penting ditutup pakai kulit kambing. Kalau enggak ada, kalau kulit kambing enggak ada, pakai rumput, ditutup pakai rumput badannya. Kalau rumput enggak ada juga di kampung dia, pakai tanah aja, lumpur, diitem-itemin, itu udah mentok. Lumpur enggak ada, udah apalagi, udah enggak ada. Kalau tanah juga nggak ada, emang dia tinggal nggak di atas tanah, dia udah mentok. Kalau ada dengan pakaian, nggak ada dengan kulit binatang, nggak ada dengan rumput, nggak ada dengan lumpur, dioles-olesin lumpur biar nggak kelihatan warna kulitnya. Sama kayak kita sholat, kalau ada ya pakaian, nggak ada kayak begitu dah, sama aja begitu. Yang penting kita ketutup, itu begitu. Bagaimana bila dihadapkan ada mayit laki-laki, nggak ada pakaian biasa, di rumahnya emang lemarinya dari dulu isinya sutra semua, isi bajunya, jas dari sutra, celana dari sutra, sarung dari sutra. Sutra orang laki haram, yang selain sutra cuma ada kulit kambing sama kulit kambing. Ini milih mana? Sutra aja, lebih menghormati. Tuh, bila dihadapin begitu, karena kulit kambing menghina kecuali darurat. Ini sutra haram ya kecuali darurat. Ketemu dua darurat, sutra lebih mulia buat mayit bila hadapannya dengan yang bakal menghinakan sekali. Di hadapannya sutra sama rumput, udah sutra, sutra sama lumpur, sutra begitu. Yang penting masih pakaian, kalau memang tidak ada. Tuh aturannya dalam mengkafani mayit. Bagaimana ada baju dua, yang satu suci, yang satu najis, cuman yang suci sutra, selain sutra ini najis. Najis, cara nyucinya nggak benar gitu, ada kencingnya atau apanya daripada najis. Doa, apakah pakai baju yang najis ini mayit, apakah pakai sutra yang suci tapi haram? Ini najis haram juga pakai baju najis, mana sutra aja. Begitu kalau hadapannya kayak begitu, hadapannya begitu, udah nggak apa-apa. Kalau kasusnya kayak begitu, kasusnya nggak apa-apa. Sepakat semua ulama madhab Syafi'i, bila dihadapkan pakaian najis dengan pakaian suci tapi sutra, pilih sutra. Buat laki, perempuan jangan dikomentari, emang itu udah boleh dia waktu hidup. Bagaimana kalau najisnya dimaafin seperti tumbila, kan najisnya dimaafin begitu, ada tumbila, ada darah tumbila begitu kan najis dimaafin. Ini pakaian ini ada najis dimaafin sama sutra, ini bagaimana? Udah pakaiin sutra saja, kata Imam Romli, kata Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Tuhfatul Muhtaj, bila najisnya dimaafin masih mendingan pakai pakaian najis yang dimaafin dibanding sutra. Sebab kalimat dimaafin sama saja tidak najis jatuhnya. Begitu. Itu kalau kasusnya kayak begitu.
Pertanyaannya, bagaimana perempuan kalau dikafani pakai sutra? Kan jawabannya tadi sudah. Waktu hidupnya boleh nggak dia begitu? Boleh, berarti boleh. Kata Imam Sultan Al-Mizakhi, seorang ulama besar di dalam mazhab kita, Imam Syafi'i dan banyak ulama lainnya, menyatakan perempuan yang wafat boleh dikafani dalam pakaian yang termahalnya sutra. Boleh, boleh saja, meski harganya puluhan juta, biarin, nggak apa-apa, boleh, boleh saja. Pakaian yang mahal, pakaian yang mahalnya enggak apa-apa gitu. Dia punya pakaian mahal, dia bilang ini nanti waktu wafat buat kain kafan saya, pakai, enggak apa-apa. Kayak begitu boleh, jenis pakaiannya enggak apa-apa, biar mahal kayak apa, biar kata pakaiannya disulam, diwante, diwarna-warni, enggak apa-apa. Emang dia demen banget waktu hidupnya warnanya merah, emang dia demen banget sama yang merah-merah dia begitu. Ini bagaimana ini, kan gua kan pencinta banget sama Bu Mega, begitu kata dia, maka pakaiannya warna merah, enggak apa-apa, gaya begitu, enggak apa-apa, boleh, boleh aja, enggak apa-apa. Yang penting waktu hidupnya boleh begitu, waktu hidupnya enggak apa-apa. Kalau begitu dikafaninnya pakai kaos partai, iya boleh aja. Orang dikata waktu hidupnya yang boleh, waktu matinya boleh, enggak apa-apa, enggak apa-apa, silakan saja. Walaupun harganya mahal enggak apa-apa, demi memuliakan mayit dan juga menenangkan keluarga. Kenapa menenangkan keluarga? Kebanyakan orang tua umumnya melihat baju anaknya nangis lagi, daripada bakal begitu masukin aja kuburan dah, begitu. Dikasih orang dia sayang, tapi ditaruh di rumah buka lemari nangis, jadi dosa, anak disiksa, masukin aja kuburan, nggak apa-apa. Yang kayak begitu nggak apa-apa begitu. Tapi umumnya sih amanah, jangan kan buat saya mahal gitu. Ya nggak apa-apa juga, silakan, boleh, boleh. Alasannya demi menenangkan keluarga yang ditinggalkan. Cuman ada syaratnya. Kalau seorang perempuan mati dikafani dengan sutra yang mahal, itu kebolehannya tidak mutlak. Ada 3 persyaratan orang dikafani dengan kain kafan yang mahal. Ada 3 syarat bolehnya. Untuk kebolehan orang dikafani dengan kain kafan yang mahal, yang jutaan, itu kebolehannya ada 3 syaratnya. Pertama, ahli warisnya tidak ada yang yatim. Apa sih yatim? Jadi yatim nih kita harus paham. Yatim nih, yatim itu adalah orang yang ditinggal mati oleh bapaknya, umurnya masih di bawah 15 tahun. Itu namanya yatim. Jangan sampai keliru makna yatim. Pokoknya yang bapaknya mati namanya yatim. Ntar nanti ketua majelis kita yatim juga 10 tahun. Ayo 10 tahun 10 Muharram bagi satu yatim, gua yatim gitu. Kan enggak begitu. Jadi catatannya di bawah
15 belum balik. Makanya kalau kita mintain santunan yatim itu bagus gitu. Itu yang namanya panitia yatim tuh, itu masuk surganya paling dulu. Keuntungannya panitia santunan yatim tuh itu masuk surganya duluan. Itu kalau benar. Ya kalau nggak benar masuk nerakanya ya duluan. Emang begitu kan, di mana ada reward ya ada punishment. Dalam hidup itu normal. Yatim lah udah SMA yatim, ya salah dia baginya. Begitu ini kan yatim, SMA udah 17 ya, bisa 17 ya, lebih dari 15, SMP ke bawah ada yatim. SD yang masih pasti barangkali ya, begitu TK udah pasti gitu. Ini yatim dilihat, ya Allah udah kumisan, jenggotan, ini yatim. Jadi harus benar. Yang nyumbang nggak salah kan, kita proposalnya buat yatim, ya yatim gitu. Nggak enak masalahnya, bukan masalah nggak enak, Anda mintanya buat yatim gitu. Kita harus benar. Kecuali duafa. Kalau duafa ya biar kata dia udah 17 tahun, kalau dia orang miskin kan mintanya karena miskin, bukan karena yatim. Kan kita harus rapi sesuai. Di negara aja, di negara kita ngaspal jalan, ini Bina Marga nih, Sudinnya ini. Jadi dinas Bina Marga ini ngaspal jalan, PU-nya itu PU jalan namanya. Maka ada jembatan, lumayan nih lebih aspalnya, jembatan kita aspal, masuk penjara. Jembatan kita aspal karena itu tugas PU jembatan. Semeter dari jembatan, semeter jembatan sebelah mari itu semeter berapa? 50 meter dari jembatan itu tugas PU jembatan. Di selebih itu PU jalan. Maka kita PU jalan, jembatan kita aspal, masuk penjara karena menyalahi peruntukan. Itu dunia. Enggak kepenting. Yang penting kau udah bagi, kagak begitu. Harus ngaji apa aja. Nggak bisa nggak ngaji, kudu ngaji kan. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dalam kitab Zubat kan dijelasin, siapa orang ibadah tanpa dasar ilmu kan kagak diterima. Ada aturannya, semuanya begitu. Biar kita benar cara mengaturnya, biar rapi, biar bagus, begitu, kayak begitu. Ini kan aturan. Yang kedua, ahli warisnya sepakat, ya nggak apa-apa. Bajunya emak kita ini yang harganya 59 juta ini buat kain kafannya dia, nggak apa-apa, sepakat. Kalau ada jangan, ini secondnya diponcol nih di Senen nih, begitu. Di Senen diponcol masih mahal, di Taman Puring nih secondnya mahal gitu, mahal begitu. Ya jangan, kalau nggak sepakat nggak bisa. Kudu sepakat semuanya dimasukin ke kuburan. Ketiga, syaratnya baju mahal boleh jadi kain kafan. Yang ketiga, kagak punya utang yang ngabisin. Kalau mayitnya punya utang, jangan, itu bisa dijual buat ngangsur hutang, dosa. Biarin aja utang, jangan. Kita harus paham. Kalau kita jadi ahli waris, jangan ngomongin warisan dulu. Yang pertama kali tanya,
ini almarhum baba amanya punya utang apa kakak. Itu dulu. Kalau punya utang, utang dulu, diberesin. Ada orang waktu mati ninggalin duit 1 miliar, banyak apa dikit ya? Belum tentu. Dilihat dulu utangnya berapa, 1 miliar, kagak ada warisan. Tuh begitu. Jadi kita lihat dulu utang, ada nggak dia utang dia sama Allah, dia wajib haji, belum berangkat, dientar, kata dia alasannya belum siap. Apanya yang kudu siap? Begitu, udah kayak upacara aja kudu disiap-siapin. Itu mah kudu disetor. Kita berangkat, masa ke Eropa nyampe, ke Bali nyampe, ke Thailand, ke Bangkok, Paris nyampe. Begitu ke Mekah yang ngasih nikmat ke rumah Allah enggak nyampe-nyampe. Mau ngapa dia hidup? Enggak ziarah ke Baitullah, begitu. Sampai mati, rugi. Kita wajib, duitnya udah ada, cukup, cuman enggak berangkat, mati, potong dulu. Begitu, potong dulu. Tapi duit si bapak enggak banyak, dikit waktu mati juga, cuman dari 15 juta. Apa wajib haji? Tanya. Udah haji belum bapaknya? Belum. Kontrakan ada enggak banyak, 100 pintu. Iya, itu wajib haji. Gitu, jual 1 mestinya waktu hidupnya untuk haji. Pokoknya siapa di antara kita nih, mohon maaf, nih hari aja biar gampang. Nih hari kita punya duit nih 60 juta, nih hari 60 juta, berarti kita orang wajib haji. Gitu. Tuh begitu aja ukurannya. Kalau kita nanti bakal mati, ingetin tuh, dia bakal dosa. Begitu yang Nabi bilang, siapa memiliki uang, man malaka zadan wa rohilatan tuballighuhu ila baitillahil haram wa lam yahujja famata fala alaihi an yamuta yahudiyan aw nasraniyan. Siapa orang punya duit cukup buat haji 60 juta, bahasa gampangnya tuh saya kasih standar biar gampang ngitungnya. 60 juta dia punya duit, enggak berangkat buat modalin usaha lagi, buat nambahin modal usaha lagi, apalagi ratusan juta. Lalu mati belum haji. Kata Nabi, monggo pilih agamanya, mau Yahudi, mau Nasrani. Islam tolak orang yang kayak begitu. Kagak ada rasa syukurnya sama Allah. Mau apa? Usaha bakal tambah menurun dengan dientar-entar. Kok 60 juta? Iya standar haji, begitu cara ngitungnya. Kan ongkos haji 35 juta. Kan 25 juta setoran awal, tambah ada 10 kan 35, maka 60 dikurangi 35 juta, berapa tuh sisanya? 25 juta. Tuh 25 juta buat bini kita sebulan ditinggal haji, cukup nggak Bu? 25 juta sebulan Bu? Ini yang bener nih. Tuh cukup katanya. Tuh kalau punya duit segitu tuh kita wajib haji. Begitu, wajib haji. Setor dah, rezekinya bakal tambah banyak. Kayak begitu. Ngeri duitnya takut dipakai lagi, itu bukan tugas kita. Jangan pakai alasan duitnya dipakai-pakai, itu urusannya dia. Yang penting kita menunaikan kewajiban, takut mati belum haji. Begitu. Jangan diintar-entar, setor aja. Udah nyetor, berangkatnya lama, itu setan yang bisikin setor aja, tugasmu nyetor. Mau berangkat kapan kek? Berangkatmu itu bukan urusan kita, nyetor urusan kita.
Jangan pakai lama-lama, jangan dientar, jangan. Makanya kadang dagangan kita kurang laku, kurang maju, karena memang yang muncul di otak kita itu bukan Ka'bah, bukan Rasulullah. Kalau dagang nih, kalau goal nih, ya Allah mau beli Fortuner aja, Mekah belum, udah itu aja. Kalau goal nih mau beli kontrakan mulu ke Mekah, ziarah ke Baitullah, ziarah ke Rasulullah. Mau ngapain hidup? Enggak ada terima kasih sama Allah, enggak ada terima kasih sama Rasulullah, mau ngapain? Rugi orang enggak kayak begitu, rugi. Kalau kita punya hutang, potong dulu utang, potong. Ini udah wajib haji belum? Udah, baik, potong buat badal. Ninggalin puasa Ramadan enggak babaknya? Puasa ya? Enggak. Ninggalin kayaknya Pak Haji. Oh, ninggalin. Seingat saya Bapak insaf nih baru 2 tahun ini sebelum wafat. Baru 2 tahun dia puasa Ramadan tuh. Kalau dulu enggak. Bapak itu seingat saya begitu. Jadi kira-kira enggak puasanya, iya dari dulu udah susah diceritain Bapak. Jadi umur Bapak meninggal tuh berapa? 80. 79 tahun enggak puasa. 78 kan 80 ya kan, 78 dikurangi umur balik 15 berapa tuh? 78 15 tuh kan 65. Ya Allah, dikali 30 hari, 30 kali 65 kan begitu. Waduh, ini bisa nggak ada warisan ini Pak Haji. Iya urusannya, yang penting utang dia beres. Emang hartanya dia belum berutang sama Allah, bayarin. Man mata wa alaihi siyamun ut'ima anhu wa niyuhu. Bila orang mati punya utang puasa Ramadan, bayarin fidyah oleh keluarganya dari duit dia. Duit dia, bukan duit kita. Tuh kalau dia punya utang banyak, jangan tuh baju sutra tuh dijadiin kain kafan, jangan. Mendingan buat bayar utang. Tuh begitu. Satu peraturannya, orang bisa dikafanin dengan pakaian yang waktu hidupnya boleh dipakai. Apa kek? Itu satu. Waktu hidupnya pakai BHS lagi. Dia mati pengen dikafanin pakai BHS, boleh nggak? Boleh nggak? Iya boleh. Begitu. BHS begitu. Boleh hasil sedekah. Kok mereknya Atlas? Iya boleh hasil sedekah. Ya nggak apa-apa, kan BHS juga ya kan, gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. 2. Warna apa kain kafannya? Silahkan. Yang penting waktu hidupnya boleh dipakai. Saya mau demennya warna hijau. Ya nggak apa-apa, dikafanin pakai warna hijau boleh. Saya ini dulu, ini anak saya ini Pak Haji, tukang main palang pintu. Jadi bajunya hitam mulu pangsi, jadi pengen pakai yang hitam, boleh. Pokoknya silahkan. Pokoknya warna apa aja nggak ngaruh. Enggak mesti warna putih, warna boleh warna apa aja, cuman wal abyadu afdalu min ghairihi, warnanya warna putih lebih tinggi, lebih gede ampunan didapat oleh mayit
dibanding warna bukan putih. Tapi ingat, putih bukan syarat. Di pasar Palmerah nggak ada warna putih, ini yang ada ini warnanya hitam, nggak apa-apa. Lagi juga hidupnya demen main palang pintu, udah nggak apa-apa, boleh. Jangan dibikin susah-susah. Begitu hidup itu dibikin nyantai aja, boleh. Cuman putih lebih tinggi ganjarannya, warna putih lebih tinggi. Mau dia laki, mau dia perempuan, boleh warna apa saja. Warna kuning boleh, kan saya kan Golkar, tinggalnya dekat Anggrek Neli, gitu kan, dekat basis, nggak apa-apa, saya kuning aja, nggak apa-apa, boleh begitu. Boleh saja, mana suka aja. Cuman yang lebih gede ampunan didapat oleh mayit kalau warnanya putih. Tuh warna. Bagaimana kalau waktu hidupnya udah wasiat, anak-anakku kumpul dulu, wasiat, duduk. Ini baba mau ngomong. Apaan babanya? Nih tanah yang sebelah jangan dijual. Emang apa? Punya orang. Iya itu mah, nggak usah diwasiatin yang kayak begitu. Punya orang disebut dia, nggak bener ini yang kayak begitu. Nih baba mau wasiat. Baba ini kan dari dulu ngajarin cingkrik sama orang-orang, dan pakaian baba kan lu tahu hitam, jadi baba wasiat kalau baba mati tolong warnanya yang hitam aja. Mati tuh si baba seminggu habis wasiat, bagaimana, perlu dipenuhi apa enggak? Enggak usah, enggak usah begitu. Andai orang wasiat di kafani dengan warna bukan putih, hitam, macamnya merah apa aja, enggak perlu dipenuhi, enggak perlu, enggak usah begitu lah. Kan dia butuh ampunan banyak, masa dia pengen ampunan dikit dari Allah? Kita harus sayang anak. Ada yang lebih bagus, ngapa ngasih yang jelek? Putih kalau ada, begitu. Ini kan berbicara kalau ada, ya kan, begitu. Karena apa? Karena selain putih makruh. Wasiat dengan yang makruh enggak perlu dipenuhi. Wasiat, apalagi wasiat yang haram, yang makruh aja tidak perlu dituruti wasiat itu, apalagi yang haram. Nanti kalau baba mati tolong dibagi rata ya, yang cewek satu, yang cowok satu. Ini enggak perlu dipenuhi. Namanya ini bapak lagi niat mau nginjek Quran, jangan dituruti. Ini wasiat haram, lagi yang makruh aja enggak perlu dituruti, apalagi yang haram. Kalau kita pengen bagi rata, jangan nunggu mati, masih hidup. Kita punya anak 2, 1 cowok 1 cewek, udah masih hidup, ono tanah yang di ono 100 meter buat lu, ono 100 meter buat lu, mumpung masih hidup, disuruh oleh agamanya kudu bagi rata, tidak boleh diselisihkan. Ini yang hidup, yang laki kita kasih 2 pintu, yang perempuan kita kasih 1 pintu. Dosa kita kalau masih hidup. Kalau udah mati, kita jangan ngatur-ngatur, yang ngatur Allah.
Kalau kita mati, harta kita ditarik sama Allah dari pinjaman itu yang bagi Allah. Tapi kalau masih hidup, kita diberikan hak untuk mengatur. Kalau pengen bagi rata masih hidup, kumpulin, masih seger buger. Kemana bagi rata? Langsung, ke notaris, Bang Yordan, langsung notarisin, begitu. Mumpung masih, kalau masih hidup kita diselisihin, laki 2 perempuan 1, dosa. Saya dulu ada orang kaya, jadi dia bilang, Ustadz, ini bahasa beliau tuh baba namanya, baba ini habis bagi. Si bontot karena anak kecil, anaknya yang laki bontot, si bontot udah saya bagi 6 hektar, yang perempuan 3 hektar. Saya bilang, kok begitu? Salah itu, Ba. Kok salah? Iya, kan laki 2. Enggak, kalau masih hidup jangan begitu, harus bagi rata, nantinya kitanya dosa. Terus rapin lagi notarisnya, rapin, jangan masih hidup harus rata. Diomelin oleh Rasulullah, kalau masih hidup mau bagi rata, bagi rata, biar nggak ada kecemburuan antara anak dan anak. Kalau udah mati dia cemburu, dia salah sama Allah, bukan sama kita. Gitu. Kita jangan injak-injak Al-Quran, begitu. Udah diatur dalam Islam. Itu begitu. Wasiat yang makruh kagak sah, apalagi yang haram. Begitu, yang haram. Kemudian kain kafan ini apakah kudu beli baru apa yang bekas? Hukumnya yang bekasan lebih tinggi ganjarannya dibanding kain kafan baru. Yang bekas saja, enggak usah yang baru. Kalau ada yang bekas, begitu, yang bekas, begitu, bekas dia ihramnya dulu, malah yang bagus ke ibu-ibu umpamanya. Ini saya ajarin caranya ya, ibu-ibu kan demen malam tahajud, pakai muknanya itu mulu, muknanya tuh jadiin kain kafan. Mukna itu tuh yang dipakai ibadah mulu. Jadi kalau dipakai ibadah tuh ada cahayanya. Kalau yang baru kan belum dipakai sholat, belum dipakai apa, belum pakai apa, begitu. Tuh kayak begitu. Pokoknya ini supaya hidup ini enak, pakaian itu girang, cakep. Setiap punya pakaian baru nih kita hidup, pakai dulu buat sholat, baru buat kondangan, buat jalan-jalan, buat kemana. Setor dulu sama Allah, ya Rob, ini nikmat daripada kau, saya pakai ibadah. Jadi niatnya buat ibadah. Pakaian tuh pakai sholat dulu di rumah, biar gampang, mau begitu, baru buat orang-orang. Itu lebih membawa banyak berkah dalam hidup kita. Tuh begitu tuh, baru buat orang-orang. Pakaian tuh dipakai dulu buat ibadah, begitu. Apalagi yang bagus, jangan kayak ibu-ibu di daerah Bintaro, itu muknanya mahal, 7 juta, 8 juta, dipakainya Idul Fitri doang. Yang dipakai 5 waktu, ya Allah, udah ada Pulau Seribu, Pulau Pramuka, pulau ini udah hitam-hitam tuh. Ada nggak di Kebon Jeruk begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Tuh nggak bener itu. Ini yang jutaan nih, yang katanya rendanya sutra lah, apalah, itu dipakai buat tahajud, disetor sama Allah tiap hari yang bagus-bagus tuh. Jangan yang udah ada Pulau Seribu, hitam-hitam, itu mulu yang jelek. Habis ini adem, ya Allah adem.
buat Allah disetor, entar duitnya tambah banyak. Yang bagus-bagus tuh disetor sama Allah. Begitu. Jangan nama Allah itu disetor yang jelek-jelek. Begitu. Yang bagus-bagus. Begitu. Kalau salafus soleh, ini salafus soleh, Ramadan itu yang namanya baju baru bukan udah Ramadan, sebelum Ramadan. Jadi udah nisfu Sa'banan tuh siap-siap beli pakaian. Nisfu Sa'ban, bulan Roah gitu, pakaian baru, persiapan buat ibadah Ramadan, tampil cantik untuk Allah. Mereka begitu. Mereka begitu. Enggak kayak kita, Ramadan habis girang, enggak ibadah. Yes, ibadah mau berhenti, begitu. Ada enggak yang kayak begitu? Enggak ada. Begitu. Ketika kita terapin begini, itu kan salafus soleh, diamali nama kita orang belakang, jadinya salah tuh salah. Akhirnya kita beliin Sa'ban, Ramadan lain, waduh double ini melepot ini. Begitu Sa'ban udah ada, pakai Sa'ban yang bagus ngadepin Ramadan. Itu kan Sa'ban, ini kan udah likuran, ini mau lebaran, beli lagi. Wah kalau begitu mudah Ramadan aja, kasihan jadi puyeng. Begitu. Ini nih ajaran buat ibadah biar bagus. Pakaian yang udah bekas, udah usang, itu lebih tinggi ganjarannya, lebih banyak rahmatnya dibanding pakaian baru. Lebih-lebih yang bekas ini bekas dipakai ibadah terus. Banyak sahabat-sahabat Nabi itu, Sahal, dia minta kepada Rasulullah SAW, Nabi bolehkah saya minta pakaianmu yang nempel di badanmu untuk kain kafan saya, nempel di saya. Ada banyak sahabat itu. Artinya pakaian ibadah. Jadi ibu-ibu punya mukna demen banget tahajud pakai itu. Tuh nanti dibilangin nama anak, nanti kalau mama mati lapisan dalamnya ini ya buat dalam. Barangkali kalau ini semuanya di kampung kita adatnya nggak begitu, dikata pelit, timbang segitu aja yang baru agak beli medit amat. Udah yang dalam ini buat lapisan dalam, nempel sama badan mama. Emang apa? Ini baju udah dipakai mama baca Quran 1000 kali hatam. Udah pakai ini aja, jangan enggak. Tuh begitu. Itu menerangi di alam kuburnya. Tuh kayak begitu. Pakaian yang kita pakai bagus. Begitu. Boleh yang baru, boleh, cuman lebih tinggi yang bekas. Begitu. Kain ihram itu cuman sekali doang dipakai. Gitu. Yang tiap hari dipakai. Itu lebih tinggi. Mukna ibunda kita, kerudung yang tiap dipakai buat ibadah tuh, nanti waktu mati masukin di kain di kuburan kita, itu jadi saksi namanya di akhirat. Bagus kayak begitu tuh. Yang bekas, tapi yang baru boleh, cuman yang lebih tinggi adalah yang sudah lama, sudah dicuci, lebih tinggi dibanding yang baru. Kenapa? Karena kain kafan mau baru mau lama ujung-ujungnya bakalan rusak. Jadi yang baru sayang duit, dan nggak usah. Begitu agama mah. Tapi adat kita enggak begitu. Ya udah yang baru. Kadang kan udah rapi, ya kan. Biasanya di RT ada iuran untuk orang meninggal, udah rapi, kan begitu. Udah rapi. Enggak apa-apa. Yang baru boleh. Mana pakaian yang kita pakai sholat terus,
kemudian kain kafannya itu sebelum dimasukin ke mayit, sebelum dibungkus dikasih dupa stanggi itu, diginiin, ini biar gampang, digituin biar wangi. Udah ini ntar nih sempurnanya nih kan belum rapi. Kalau ngajinya pinggir saya selesaikan uraiannya, tengah kan banyak, matan harus dijabarin, kalamnya Syekh Nail Benteni harus dijabarin sama kita. Jadi diginiin dulu di dupa biar wangi. Balik lagi, udah satu. Nanti kan ada 3 lapis orang laki, 2 lapis orang perempuan. Ini belum selesai, hanya baru dasar-dasar mengkafani. Jadi silahkan yang waktu hidupnya boleh buatkan kafan. 2, yang warnanya corak putih lebih tinggi, meski corak lain enggak apa-apa. Yang 3, yang baru boleh, meski yang bekas, yang udah dicuci, yang udah dipakai ibadah lebih tinggi. Singkatnya begitu. Dah saya mau tutup segini buat tanya jawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini? Ini ada pertanyaan. Baik. Ini pertanyaannya 2 pertanyaan banyak ya. Ini dipesannya jangan banyak-banyak, ngasihnya banyak. Bagaimana jika pakai sarung yang full sutra bagi laki-laki, terutama dipakai saat sholat? Sebetulnya kalau laki-laki haram pakai sutra. BHS itu bukan sutra, bukan. Biasa kecap nomor 1. Jadi biar gampang, kalau ada orang pakai BHS haram orang laki, udah saya kasih dalil, bisikin aja. Mana rumahnya dia, dibuangnya kemana, itu aja, ntar kita ambil. Setuju nggak? Iya kita aja. Jadi biar kita tahu mana sutra. Ini biar gampang, saudara biar tahu yang disebut sutra, biar paham. Itu namanya sintetis namanya. Sutra itu tahu botol teh botol atau botol kecap, tahu? Baik, itu sarung dimasukin ke dalam botol teh, botol sosro, masuk semua. Itu sutra namanya. Biar ngerti. Itu baru sutra. Sutra itu khasiatnya dipakai di musim panas, dingin, ada AC-nya. Udah begitu tuh. Dipakai di musim dingin, hangat. Dia begitu, panas sendiri, jadi kita enak dipakainya, nggak perlu jaket. Maka mohon maaf kenapa dipakai buat 450 juta. Ada orang kebun jeruk punya begitu, ya BHS saja, merek Atlas, boleh hasil sedekah. Bukan menghina, bukan contoh. Jadi artinya sutra tuh bukan BHS, mau merek SGF kayak apalagi mereknya apa kayak mereknya, itu BHS sintetis, bukan sutra, bukan. Nggak, sutra mahal, enggak kayak begitu sutra, enggak. Kalau sutra mahal, jadi kena api tuh nggak bolong, mati apinya. Ini emang sutra. Emang begitu. Kalau sarung kita kan kena rokok dikit itu langsung bolong. Ini bukan sutra, bukan. Ini bukan, beneran. Jadi begitulah kurang lebih. Jadi BHS itu nggak apa-apa, dipakai boleh. Judulnya 100% sutra. Itu biasa kecap nomor 1. Di mana juga begitu. Semuanya. Jadi kayak begitu enggak. Kalau yang sutra mahal ratusan juta, ndak dapat sarung. Yang biasa yang pakai raja-raja, saudara, raja yang pakai itu begitu, raja. Tapi nggak paham siapa Raja Lenong tuh pakai juga begitu. Saya nggak paham itu, gitu.
Jadi intinya kalau yang ditanya ini maksudnya BAS, enggak, bukan begitu maksudnya, kurang lebih demikian. Kalau maksudnya itu ala kulli hal, kalau pakai sutra orang laki haram buat sholat ke, bukan sholat ke haram, kecuali darurat. Darurat itu orang laki dia penyakitan, gatel segala macem, kemudian kalau pakai sutra nggak gatel, itu boleh, namanya darurat. Kurang lebih demikian. Allah alam. Ini ada pertanyaan dari ibu-ibu. Wah panjang ya, ini nanyanya warisan lagi nih. Ada peninggalan tanah dan rumah 600 meter, 124 meter, 100 meter. Kami punya 2 anak, dewasa belum menikah. Pertanyaan bagaimana hukum dan pengaturan jika saya sebagai istri dan kedua anak saya masih hidup, bagaimana jika dibaginya saat saya tiada? Jadi begini, saya singkat saja, kalau warisan ini kan banyak ya. Calon ahli waris laki-laki ada 15, calon ahli waris perempuan itu ada 10, jumlahnya 25. Kalau kita mati berarti nyisa 24. Ini siapa-siapa, pertanyaannya waktu kita mati siapa-siapa yang masih ada, itu yang menjadi panjang, harus detail, kurang lebih begitu. Singkatnya secara umum, kalau kita pengen bagi rata masih hidup, itu aja saya pesan begitu, biar kita enggak dosa jadi umatnya Rasulullah. Kenapa orang hamil itu diajarkan oleh ulama suruh membaca surat Yusuf? Kenapa orang hamil ini 4 bulanan disuruh baca surat Yusuf? Bukan biar ganteng, bukan. Itu jawaban asal-asalan, namanya cocok-cocokan, asal jeplak aja. Bagaimana yang babanya hitam, anaknya putih dicurigai? Itu mah faktor gen, itu mah genetik, itu mah. Tapi kenapa ulama tuh menyuruh membaca surat Yusuf? Sebab edukasi dalam Islam itu yang paling banyak, bagaimana pola pendidikan anak dan bagaimana seorang ayah dan bunda, calon orang tua harus bersikap dalam Islam. Itu ada di surat Yusuf. Saya ambil contoh satu. Nabi Yakub alaihissalam lebih senang kepada anaknya yang namanya Yusuf dan Bunyamin. 2 ini dari istri yang lain lebih disukai karena sopannya luar biasa dibanding Yahuda, Aladin dan macam-macam, termasuk Lawi atau disebut Levi. Orang Kristen itu dalam Injil Perjanjian Lama yang ketiga kitabnya namanya kitab Imamat orang Levi. Levi itu Lawi bahasa Arabnya, mereka nggak bisa makanya Eva gitu. Imamat orang Levi ini anak Yakub dari keluarga Yahuda, yang paling tua Yahuda, itulah muncul agama Yahudi. Maka karena dia timpang cinta kasih kepada anak, mengakibatkan Yusuf diceburin ke sumur. Maka Islam mendidik pada surat Yusuf bagaimana seorang calon ayah, calon bunda kudu faham menempatkan anak pada porsi anak, begitu. Sehingga kalau masih hidup harus bagi rata. Kalau kita udah mati, mohon maaf, yang bagi bukan kita. Ini biar gampang, seluruh harta kita masih hidup diberi kekuasaan oleh Allah. Mohon maaf, terserah kita. Kalau masih hidup dibuang ke kali sekretaris, buang aja semuanya duitnya, enggak apa-apa, suka-suka dia, uang duit punya dia. Bahasa gampangnya begitu, pinjaman pakai tuh, ini punya Allah.
maka yang kita dapat dari baba kita bukan dari baba, dari Allah lewat baba. Karena ini Allah, maka kalau udah wafat, ini seperti apa yang tadi diurai, yang bagi Allah semuanya diatur. Rasulullah tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk mengatur prosentase warisan. Anak perempuan kata Allah di surat An-Nisa, kalau satu enggak ada laki, enggak ada apa, enggak ada kakak, enggak ada yang laki, 50%. Kalau 2, 3, 4, 2/3. Kalau ada yang laki, dia asobah ikut laki dengan asumsi laki 2, perempuan 1. Perempuan kalau jadi istri 1/8. Kalau ada anak mayitnya, kalau nggak ada anak 1/4. Kalau jadi ibu dilihat bisa 1/6, bisa 1/3 kamil, bisa 1/3 baki. Ini dilihat dalam kondisi apa, diatur oleh Allah. Kira-kira ini nanya ini bagaimana ini? Waduh, ya susah dijawabnya ini. Masih hidup enggak? Hah? Baik? Oh, ditunda aja. Baik kalau begitu, ditunda. Jadi kalau yang kayak begini enggak apa-apa, kami senang ditanya, enggak apa-apa. Tapi kaminya minta dijawab. Sebab apa? Kalau berbicara begini nih, kalau tidak dijawab enggak bakal muncul hukum. Kalau jawabannya salah, maka otomatis yang saya komentar bakal menjadi salah. Karena jawaban yang muncul itu mengikuti pertanyaan. Dalam warisan tuh seperti demikian. Enggak apa-apa berbicara ditanya tentang faraid, boleh saja, enak ngaji faraid, enggak apa-apa. Biar karena kitab kita ini enggak ada faraid masalahnya. Kitabnya fikih ibadah. Kalau Fathul Qorib yang dibaca tuh Fathul Mu'in atau Fathul Wahab, Fathul Akhyar, ketemu materi itu. Kitab kita sampai tamat nggak ketemu. Jadi boleh saja dalam tanya jawab, tapi harus rapi. Kami tidak mau ditulis seperti ini, satu laki satu perempuan. Bisa saja waktu si mayit ini wafat, bapaknya masih ada, ibunya masih ada, dia kudu dapat masalahnya 1/6 dari contoh yang ada yang ditulis. Karena kami tidak mau dibatasi, digiring dengan pertanyaan yang ada yang belum tentu benar pertanyaannya, begitu. Karena waris